Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab usaha beliau, kegigihan beliau, keistiqomahan beliau, tidak peduli banyak orang yang memusuhinya, bahkan berusaha membunuhnya, tapi beliau tetap gigih memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang berjalan meniru cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari-harinya dipenuhi dengan dakwah, maka pasti yang dia dapatkan sama seperti yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasulullah lebih berat lagi dan dia yang lebih ringan. Orang-orang yang berjalan di atas jalan dakwah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan apa yang lebih baik lagi daripada perkataan dakwah kepada Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku berdakwah kepada Allah. Nah, siapa saja yang hari-harinya dipenuhi dengan dakwah, maka dia juga pasti akan dimusuhi oleh kebanyakan orang. Terutama bagi mereka yang dakwahnya sudah dikenal, maka musuh juga semakin banyak. Kata para ulama, halir riyahu linajmil ardi 'asifatu amil kusufu li ghairi syamsi wal qamari. Para ulama mengatakan, semakin tinggi dakwah seorang, semakin tinggi derajat seorang, semakin banyak goyangan-goyangan yang ia terima. Sama seperti pohon. Semakin tinggi pohon tersebut, semakin kuat angin di atas. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi, mengistiqomahkan para guru-guru kita, karena tentu mereka banyak sekali mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ditolaknya jadwal mereka ketika mereka ingin mengisi di satu tempat di Jakarta. Allah musta'an. Baik ya ikhwan, pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenal lebih dalam lagi sosok suri tauladan kita,
imam kita, imam besar kita, pimpinan kita, tokoh kita, tokoh di antara para tokoh, imam di antara para imam. Bahkan beliau mengimami para nabi. Ketika malam Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para nabi. Nah, yang kita katakan sejarah beliau penuh dengan liku-liku, karena hari-harinya dipenuhi dengan dakwah. Nah, pagi hari ini kita akan mendalami bagaimana jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita akan membahas tentang putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasanya anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama berselisih. Berapa sih sebenarnya anak Rasulullah SAW? Sebagaimana para ulama juga berselisih, berapa sih sebenarnya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu para ulama berselisih, istri Rasulullah berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9. Akan tetapi yang pasti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, istri yang beliau tinggalkan itu 9. Ketika Rasulullah wafat, istri Rasulullah yang masih hidup itu 9. Nah, jadi 2 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu bernama Khadijah bintil Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhuma min ummahatil mu'minin. Anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Ada yang mengatakan 7, ada pula yang mengatakan 9. Yang 7 itu adalah laki-lakinya Abdullah, Qasim, Ibrahim, perempuannya Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah, dan Ruqayyah. Nah, 2 lagi yang diperselisihkan adalah Tahir dan At-Tayyib. Akan tapi ternyata At-Tahir dan At-Tayyib itu bukanlah anak tambahan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan At-Tahir dan At-Tayyib adalah gelar atau laqab untuk putranya Abdullah ibn Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan ini yang kita bahas adalah ثم ذكر ابن آخر من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوان، من يقرأ لنا؟ تفضل أحمد الأدمي. طيب أستاذ، من أين أستاذ؟ تفضل يا أخي اقرأ. ثم ذكر ابنا آخر. ثم ذكر ابنا آخر من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، وجاء به في النظم بقول إبراهيم بدون ألف سأليه بدون ألف بدون ألف مع وصل همزته لأجل الوزن. ما شاء الله، أحسنت يا أخي، بارك الله فيك، قراءة ممتازة. طيب
Pak Misbah nih mau baca nih kayaknya, angkat tangan ya. Ya Ustaz. Pak Misbah mau baca. Baik. طيب اقرأ ثم ذكر ابنا آخر. ثم ذكر ابنا آخر النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم وجاء به في مع وصل حمزته ووصفه بقول الخاتمة أي آخر أو أي آخر أبناء النبي وكان من Asif jaringan Ustaz. Baik. Suaranya putus-putus ya. Ya. Ay akhirun au ay akhiru abna'in nabi sallallahu alaihi wasallam maulida wa kana min Mariyah al-Qibtiyah fajami'u auladin nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah siwa Ibrahim fa innahu min Mariyah al-Qibtiyah. Nah, barakallahu fiik ya akhi. Barakallahu fiik. Qira'atukum mumtazah ya ikhwan, haqiqatan. Alhamdulillah. Baik. Kan kita masuk ke penjelasan. Nabda bisyarah, nashra fi syarah ya ikhwan. Thumma dzakara ibnan akhar. Ini thumma dzakara ibnan akhar atau ibnan akhir yang sahih ya ikhwan. Ibnan akhar atau ibnan akhir. Anak terakhir, ibnan akhir atau ibnan akhir? Akhir Ustaz. Kan khotimah Ustaz. Khotimah akhir. Mumtaz. Bagus, karena dia ada khatimah jadi akhir. Ada argumen lain, pendapat lain dari teman-teman kita? Jadi ini akhir atau akhir? Pak Misbah bilang akhir. Nah, Pak Muji ini akhir atau akhir ini Pak Muji? Di kitab akhir Ustaz. Di kitab akhir. Nah, Hasan. Kadang kitab-kitab itu mengecoh dia Pak ya. Karena kita dalam kitab juga mengecoh. Sehingga kita tidak bisa berpatokan dengan yang di kitab kalau kita mengetahui dasar-dasar ilmunya insyaallah. Kalau Maulid Adami ini akhir atau akhir? Ana Ustaz. Akhir. Akhir Ustaz. Kenapa enggak akhir? Karena dari Zaujah Maria Ustaz. Afwan dari Maula. Jadi itu. Dari budak perempuan. Makanya dia tidak akhir ya. Nah Ustaz. Kalau akhir Ustaz. Karena ada kalimat ai di situ Ustaz. Ada harf ai. Kalau atau itu kan berarti ada perbedaan antara kalimat awal sama kata akhirnya ya. Akhir berarti. Karena di sini ada itu juga Ustaz. Wal akhir annahum Ummu Kulsum. Di sini kan. Oh gitu. Jadi dan anaknya yang lain gitu Ustaz. Jadi ini akhir juga yang terakhir ini. Kalau akhir pakai ya Ustaz. Kalau akhir pakai ya kha alif hamzah kha ya baru ro. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Baik. Jadi ini adalah jawab bacanya adalah akhir bukan akhir ya. Kalau kita baca akhir ada juga akhir wa akhiruha.
wa akhiruha al-akhirah. Alam akhirat. Wa akhiruha, yang terakhir. Tapi ini bukan akhir. Kenapa? Karena biasanya akhir itu dibarengi dengan mudhafun ilaihi, harus dibarengi akhiruha, akhirun dunya. Nah, tapi ini akhir. Kalau dia tidak dibarengi maka dia akhir. Al-akhir. Nah, tapi ini adalah akhir. Kalau akhir dibarengi dengan mudhafun ilaihi. Thumma dzakara ibnan akhar min abna'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang lain dari anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bernama Ibrahim. Wa jaa bihi fi an-nazm biqauli Ibrahim. Wa Zainabu Ruqayyatu wa Fatimatu wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Dan datang di nazam biqauli Ibrahim biduni alif ma'a wasli hamzah. Biduni alif ma'a wasli hamzah. Tanpa ada alif, dia memakai hamzah wasal. Li'ajli al-wazan. Biar sesuai dengan wazan. Wa Ummu Kalsum Ibrahim wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Nah, sebenarnya kalau wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah itu salah. Makanya di sini Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, ini sengaja seperti ini ya, bukan bilang salah gitu. Ini sengaja kenapa? Untuk sesuai dengan wazan, untuk memperindah syairnya. Jadi seharusnya kalau dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, Ibrahim ini pakai yang belajar bahasa tahsin ini Ibrahim. Summa wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Itu hamzah apa namanya? Wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Hamzah apa itu? Hamzatul wasal, San. Hamzah wasal. Nah, hamzah wasal. Sama seperti summa dzakara ibnan. Kalau hamzah wasal baca gitu, summa dzakara ibnan. Summa dzakara ibnan akhar. Dan juga wa Ummu Kalsum Ibrahim. Di hamzah wasal harus dihilangkan dalam bacaannya. Nah, tapi kalau kita belajar bahasa Arab itu Ibrahim itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh jadi hamzah wasal, dia harus hamzah qata. Summa wa Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Di dalam ilmu bahasa Arab. Akan tapi di sini Syekh Al-Utsaimin tidak lalai, tidak lupa, tapi memang sengaja dibuat seperti itu untuk kebutuhan syair, kebutuhan lid darurah, li ajli al-wazn, agar syairnya lebih indah lagi. Nah, jadi itu salah satu contoh mana itu hamzah wasal sama mana itu hamzah qata. Ibrahim ini seharusnya hamzah qata, tapi dibuat hamzah wasal untuk kebutuhan syair. ووصفه بقوله الخاتمة أي آخر أبناء. Ini dia akhiru abna. Baru kita bahas ini kan. Akhiru abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiru abna'in Nabi. Ya, dia boleh akhir, tapi biasanya akhir itu dipakai bergandengan dengan mudhafun ilaihi. Nah, dia mudhaf ilaihi itu abna, akhiru abna. Nah, ini enggak akhir min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafahu biqaulihi al-khatimah ay akhiru abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maulida. Wa kana min Mariyata al-Qibtiyati
kana min Mariyata al-Qibtiyyati wa jami'u auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijata. Siwa Ibrahim, ini dia hamzah wasal, bukan hamzah khata, bukan kita baca siwa Ibrahim, la khata hada. Siwa Ibrahim hada khata. Sahih siwa Ibrahim. Fa innahu min Mariyata al-Qibtiyyati. Kemudian wa ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah, ada khatimahnya. Khatimah. Kalau kita ingin buat tesis, buat skripsi, buat disertasi, muqaddimah, baru inti ujungnya al-khatimah, penutup. Nah, di sini kita al-khatimah. Kita sedang berada di penutup. Ummu Kalsum Ibrahim al-Khatimah. Wa wasafahu biqawli al-Khatimah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin menuliskan Ibrahim, menyifati Ibrahim dengan al-Khatimah. Kenapa? Menyifati Ibrahim dengan al-Khatimah. Baik, kenapa? Ai akhiru abna'i, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau antum tahu ceritanya, anak Nabi Ibrahim ini dan anak-anak Nabi yang lain itu wafat, terutama laki-laki, wafatnya ketika kecil-kecil ya, ikhwan. Ya Allah. Cobaan yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya anak-anaknya laki-laki itu kecil-kecil wafat. Nah, itu termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Antum, kita ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kelebihannya paman antum Islam. Sementara paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak antum hidup sampai besar. Anak Rasulullah wafat ketika masih kecil-kecilnya. Salah satunya Ibrahim. Anak yang terakhir, Ibrahim. Sedih sekali beliau, anak terakhirnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis beliau, nangis, sedih. Sehingga sahabat-sahabatnya yang melihat itu bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kita untuk nangis ketika ada kerabat kita yang wafat, saudara, anak, istri, orang tua kita wafat? Kan engkau larang nangis, kenapa engkau nangis?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sahabat ini, bukan nangis yang dilarang. Nangis diperbolehkan. Kalau ada yang wafat, silahkan nangis. Yang dilarang itu adalah meratap, menzolimi diri sendiri, tidak menerima takdir, merobek-robek baju,
memukul-mukul pipi, memanggil-manggil orang untuk nangis bareng-bareng, membayar orang untuk nangis bareng-bareng. Nah, ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, yanqudu 'ala al-Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nanti akar keislaman akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yunqadhu Islam 'urwatan. Akar keislaman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jika tumbuh di masyarakat orang-orang muslim para pemuda yang tidak tahu amalan-amalan jahiliyah, sehingga dia membuat amalan-amalan jahiliyah, dia tidak tahu itu dilarang. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Nas'alullah al-'afiyah wassalam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan, dari perkara-perkara yang seperti ini. Nah, jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atabki atau tanha 'anil buka? Ya Rasulullah, nangis? Rasulullah nangis? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk nangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, innama hiya rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi man syaa min ibadihi. Wa innama yarhamullahu min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Jawaban yang sangat indah sekali. Wahai sahabatku, ini air mata ini adalah air mata kasih sayang, air mata rahmat untuk anakku Ibrahim. Ya Allah, sungguh cintanya Rasulullah SAW dengan anaknya Ibrahim. Karena Rasulullah juga manusia biasa, bukan malaikat seperti yang disangkakan sebagian orang. Rasulullah sering katakan, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Innama ana basyarum mislukum. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan, qul innama ana basyarum mislukum. Wahai manusia, aku adalah, wahai kaum muslimin, wahai sahabatku, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dan Rasulullah sering katakan, ana abdullah wa rasuluh. Saya hamba Allah seperti kalian hamba Allah. Cuma saya juga utusan Allah. Tapi saya bukan malaikat. Bukan iblis. Dan bukan yang lainnya. Saya manusia biasa seperti kalian. Qul innama ana basyarum mislukum. Saya manusia biasa. Katakan Muhammad bahwasanya saya adalah manusia biasa. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Nah, Rasulullah SAW juga sedih. Rasulullah SAW menangis. Innama hiya rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Ini air mata yang mengalir, ini air mata kasih sayang. Kasih sayangku kepada anakku. Dan air mata ini air mata kasih sayang yang Allah buat, yang Allah taruh di hati-hati manusia, di hati-hati hambanya, di hati-hati manusia.
Memang Rasulullah SAW akhlaknya sangat mulia. Salah satu akhlak Rasulullah SAW adalah sering mencium cucunya Hasan dan Husain. Mencium keningnya Hasan. Itu masuk sunnah ya ikhwan. Mencium anak, mencium kening anak kita, cucu kita. Dan Rasulullah SAW mencium kening Hasan dan Husain. Sehingga para sahabat yang melihat bertanya, ya Rasulullah, kamu cium anakmu? Cium anakmu. Ya, seakan-akan itu perbuatan yang aneh gitu. Masa seorang tokoh menampakkan mencium anak di depan orang? Rasulullah cium anak. Kau cium anakmu ya Rasulullah? Iya, saya cium anak saya. Dan ini adalah kasih sayang. Para sahabat bertanya, anak saya 10, tidak pernah satupun saya cium ya Rasulullah. Rasulullah SAW ajarkan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka Allah pun tidak menyayanginya. Siapa yang tidak menyayangi sama makhluk, maka dia pun tidak disayangi. Disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita bahas, sering kita ajarkan agama kita, agama Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Justru agama kasih sayang itu bukan sebelah, justru agama Islam yang agama kasih sayang pada sesama makhluk, kepada sesama kaum muslimin khusus. Sering di Al-Quran itu disebutkan, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Dan orang-orang mukmin, ciri-ciri orang-orang mukmin di dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar, dengan orang-orang kafir dia tegas. Tapi ruhama'u bainahum, tapi sesama muslim dia lemah lembut, kasih sayang. Gitu kita. Jangan nanti ada saudara kita berbuat khilaf langsung, wah ente ternyata. Cari uzur untuk saudara-saudara kita. Jangan pula nanti kita dengan musuh kita baru kita cari 1000 uzur. Tapi dengan sahabat, dengan saudara sama muslim, wah, yang harusnya diuzurkan kita cari penolakan uzurnya. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Nah, itu ajaran yang indah dari Rasulullah SAW. Ini air mata bukan air mata menolak takdir, tapi air mata ini adalah air mata kasih sayang kepada anakku. Wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Dan sungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang suka berkasih sayang. Itu Ibrahim. Ketika Ibrahim wafat, apa kata Rasulullah SAW? Innal 'aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Innal 'aina tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Baik, artinya sesungguhnya ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW katakan mengeluarkan curhatan hatinya, mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya. Rasulullah katakan innal 'aina tadma', sesungguhnya mata ini mengalir, air mata ini mengalir, wal qalbu yahzan, hati pun sedang bersedih. Tapi muslim apakah boleh meratap, apakah boleh berkeluh kesah, apakah boleh ngamuk? Tidak. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi tetap kami tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Rabb kita, Rabb kami, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian apa? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, sangat bersedih untuk berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Nah, ini sedikit tentang curahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anaknya Ibrahim. Wa kana min Mariyah al-Qibtiyah, dan Ibrahim bukan dari Khadijah, melainkan dari Maria al-Qibtiyah, dari budak wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh indah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melepaskan budaknya dengan cara yang lembut. Dia lepaskan budaknya, dia tiduri budaknya, melayanikan anak untuknya, baru dia lepaskan. Dan biasanya seperti itu. Hukum Islam seperti itu. Itu namanya ummul walad, anak dari ibu dari anak kita, tapi bukan istri. Budak ditidurin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau orang lain budak dikasar-kasar di Rasulullah, tidak. Budaknya semuanya dilembutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilepaskan. Fajami' auladi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min Khadijah. Semua anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Siwa Ibrahim, kecuali Ibrahim, fahuwa min Maria al-Qibtiyah. Maka Ibrahim dari Maria al-Qibtiyah. Di sini juga wajami auladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhtaramat-humul maniyah fi hayatihi. Dan semua anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Rasulullah masih hidup. Ya Allah. Sebagian orang mengatakan, ya Syarif. 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 Gimana ya? Ampun kita merusak. Gimana? لا بأس. أنا أدري يعني. طيب يا إخوان. Nah, sebagian orang mengatakan musibah yang paling berat diterima oleh orang ayah adalah ketika anak-anaknya mendahuluinya. Orang seperti itu. Dan ini sangat dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika Rasulullah masih hidup. Siwa Fatimah, kecuali Fatimah binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah juga yang selalu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dikasih kotoran punggungnya, Fatimah berlari membersihkan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Fatimah berkata, kalian memusuhi seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah. Kenapa kalian memusuhi Nabi Muhammad? Kenapa kalian memusuhi bapakku? Dia hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata, Fatimah minni yaribuni ma yarib. Fatimah adalah bagian dari diriku, bagian dari hidupku.
Apa saja yang menyakiti Fatimah berarti itu telah menyakitiku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mencintai Ahlul Bait, anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. واختصت فاطمة من بين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص. Nah, Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, annaha sayyidatu nisa'i ahlil jannah wa min sayyidati nisa'il mu'minin nisa'il alamin fid. Keunggulan pertama untuk Fatimah Az-Zahra, annaha sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita penghuni ahli surga. Maka pantas ini Fatimah mendapatkan ini. Pemimpin wanita penghuni surga. Sebagaimana cucunya juga pemimpin laki-laki penghuni surga, Hasan dan Husain. Wa min sayyidati nisa'il alamin fid dunya, dan Fatimah termasuk pemimpin di antara pemimpin-pemimpin wanita di dunia. Siapa saja itu? Pemimpin-pemimpin wanita. Ada itu Fatimah. Kemudian siapa lagi ya akhwat? Ya ikhwan. Ada lagi Khadijah. Siapa lagi? Maryam, Ustaz. Maryam. Asia. Asia. Ayuh. Ya. Ikhwan. Asia, Maryam, Fatimah, Khadijah, dan lain sebagainya. Itu keunggulan Fatimah. Yang kedua, annaha matat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi jami' waladihi. Bahwasanya Fatimah dipanjangkan umurnya sehingga Fatimah wafat setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dari saudara-saudara yang lain. Kita tahu bagaimana kisah wafatnya Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Antum tahu bagaimana kedudukan Fatimah di sisi Rasulullah, sangat-sangat disayangi. Sampai-sampai ketika istri-istri Nabi ingin ngadu ke Nabi, takut. Ingin ngadu ke Nabi tapi agak takut. Mereka minta bantuan dengan Fatimah. Karena Nabi nggak mungkin marah dengan Fatimah. Jadi ketika itu, wahai Fatimah, tolong datang ke Nabi. Kok Nabi gimana? Sangat memanjakan Aisyah. Nabi. Akhirnya Fatimah datang ke Nabi, ya Rasulullah. Dan Nabi pada saat itu sedang berdua bersama Aisyah. Maka Fatimah katakan, ya Rasulullah, istri-istri mau mengadu perihal Aisyah kepadaku agar kamu lebih bersikap netral kepada mereka sama istrimu. Maka Rasulullah SAW gak bisa marah. Rasul hanya mengatakan, wahai Fatimah, kamu sayang kepada bapakmu. Kalau kamu sayang pada bapakmu, sayangnya juga orang yang sebelah bapakmu, yaitu Aisyah. Nah, begitu juga ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW ingin wafat, Rasulullah membisikkan dua hal kepada Fatimah. Bisikan pertama membuat Fatimah nangis, sedih. Bisikan kedua membuat Fatimah senyum. Bisikan pertama katakan, wahai Fatimah, sesungguhnya bapakmu umurnya tidak lama lagi dan ini akan wafat. Sedih Fatimah. Bisikan kedua, wahai Fatimah, engkau adalah
kerabatku yang paling cepat menyusulku. Nah, di sini Fatimah senyum. Jadi Fatimah adalah salah satu-satunya anak Nabi Muhammad yang melihat jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituntun ke liang lahat. Yang ketiga, annahu lam yabqa min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam ahadun yunsabu ilayhi illa min jihati Fatimah. Fa inna Fatimah radhiyallahu an aqabat min al-walad ithnain ittifaqa wa ikhtalafa fi al-thalith fal ithnan huma al-Hasan wal Husain wa ikhtalafa fi Muhsin was sahih annahu laysa min awladiha ahadun ismuhu Husain bal ismuhu Muhsin بل لم يكن لها من الولد من الأبناء الذكور سوى الحسن والحسين رضي الله عنهما كان ولداها من زوجها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. Baik, keunggulan yang ketiga yang dimiliki oleh Fatimah adalah semua anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dari jalur Fatimah, Hasan dan Husain. Masya Allah, kemuliaan yang sangat tinggi. Semua jalur anak cucu Rasulullah SAW semuanya dari jalur Fatimah, yaitu dari Hasan dan Husain. Makanya antum melihat Husain sering menikahi wanita, menikah kemudian gak lama diceraikan, nikah menceraikan. Banyak sekali wanita-wanita yang dinikahi Husain. Sampai-sampai Ali takut. Wahai sahabat-sahabatku, wahai rakyatku, jangan pernah mau anakmu dinikahkan oleh Husain. Husain itu cepat menceraikan istrinya. Jangan mau kalian, anak kalian dinikahi oleh Husain. Husain itu cepat menceraikan istrinya. Tapi masyarakat nggak peduli. Tetap ingin anaknya dinikahkan oleh Husain. Kenapa? Agar mendapatkan predikat jalur keunggulan bahwasanya anaknya termasuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi semua anak cucu Nabi Muhammad itu jalurnya dari Hasan dan Husain dari Fatimah. Ada yang mengatakan ada juga Muhsin dari jalur Muhsin, Hasan, Muhsin. Ulama berselisih tentang Muhsin. Akan tapi yang disepakati adalah Hasan dan Husain. Muhsin pendapat yang lebih tegas, yang lebih condong pada benaran adalah Muhsin bukan termasuk cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib hanya memiliki 2 anak, yaitu Hasan dan Husain. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الأرجوزة بما يناسب المقام وهي في 20 بيتا مقسومة بين حوادث السيرة المكية والمدنية فللمكية منها 10 وللمدنية منها 10 وقع هذا اتفاقا دون تعمد من الناظم فهيأ الله أن تكون الحوادث المكية في 10 أبيات والحوادث المدنية في 10 أبيات وهي مما يحسن تلقينه الأولاد خاصة تعريفا لهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبها يفتتح أخذ علم السيرة لأن علم السيرة يفتقد إلى متون وجيزة تحبب الخلق فيه وترغبهم في أخذه فهو صالح لهذا. Jadi Imam Syekh Al-Utsaimin menutup bukunya mengatakan bahwasanya inilah surat singkat, tulisan singkat tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahya fi 20 baita. Dia berisi 20 bait. Maqsumatun baina hawadits sirah. Terbagi 2, ada yang makkiyah, ada yang madaniyah, ada yang sejarah tentang
Rasulullah di Mekah, sejarah tentang Rasulullah di Madinah. Falil makkiyati minha 'ashr. Jadi 20 tadi, 10 di Mekah, 10 di Madinah. Wa qa'ada ittifaqan dan ini bukan sengaja saya buat 10 di Mekah, 10 di Madinah, tidak. Ini semuanya terjadi begitu saja, kata Syekh Al-Utsaimin. Sepertinya Allah Subhanahu wa taala memang mempersiapkan, kata Syekh Al-Utsaimin, mempersiapkan kitab ini 10 di Mekah, 10 di Madinah untuk dihafal. Dan ini gampang dihafal agar anak-anak kita menghafalnya hanya 20, 10 di Mekah, 10 di Madinah. Jadi anak-anak kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum masuk ke dalam mengenal Nabi, pelajaran yang lebih dalam lagi. Baik ya ikhwan, sampai di sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Min ikhwan? Baik. Hotel yang ingin bertanya silakan. Ustaz. Nah, Halo Ustaz. Tapi mungkin di luar pembahasan Ustaz. sulit ya sih. Mungkin enggak Ustaz. Cuma apa perbedaannya iman dan takwa Ustaz? Iman sama takwa. Nah Ustaz, syukran. Sering kita dengar para khatib mengatakan tingkatkan ketakwaan. Kemudian sering khatib mengatakan tingkatkan keimanan. Apa perbedaannya? Baik, ketakwaan kalau kita ambil dari segi bahasa, ketakwaan itu adalah dari ja'ala bainahu wa bainallahi wiqayah. Ja'ala bainahu wa bainallahi wiqayah. Takwa itu artinya memberikan pembatas. Jadi intinya dia membatasi dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Membentengi, memberi tameng kepada diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Kalau kita belajar tafsir, belajar fikih, ada lafaz-lafaz takwa, istilah-istilah takwa. Ulama mengatakan takwa itu adalah ja'ala bainahu wa bainallahi wiqayah. Membentengi diri dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kalau dari para ulama juga berselisih. Bukan berselisih, para ulama berbeda-beda definisinya tentang takwa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya apa itu takwa ya Ali bin Abi Thalib, apa kata Ali? At-taqwa huwa al-khawf min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil. Al-khawf min al-jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan Al-Qur'an cukup dengan yang sedikit dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Itu takwa. Kemudian Al-Imam para tabi'in, saya lupa namanya. Bukan lupa, sulit nyebutnya. Agak ulama tabi'in mengatakan takwa itu apa? Talaq bin Habib. Namanya Talaq bin Habib, dia mengatakan taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Kamu mentaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu,
Karena takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah membentengi diri, mengamalkan semua kebaikan, ketaatan atas dasar ilmu, mencari surga kita Allah. Mencari surga Allah. Oh, saya beramal tidak cari surga, Ustaz. Beramal kamu apa? Saya beramal karena cinta kepada Allah. Saya tidak peduli masuk surga, masuk neraka. Yang penting saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekeliruan dan ngawur. Kamu nggak takut sama neraka? Nggak takut saya sama neraka, Ustaz. Kamu nggak takut sama neraka karena kamu nggak tahu ngerinya neraka itu. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan selayaknya pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan selayaknya pengagungan. Mereka tidak takut kepada neraka dengan layaknya ketakutan. Karena mereka nggak tahu. Karena mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak mengenal neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan layak. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi di hari kiamat nanti semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diremas Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samawati matwiyatun biyamini. Langit-langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan-tangannya, dengan tangan kanannya. Langit yang kita lihat indah sekali, rapi sekali, kokoh sekali, itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diremuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagi mereka yang tidak mengerti, tidak takut dengan neraka. Saya tidak takut dengan neraka, Ustaz. Padahal malaikat yang teramat besar, malaikat Israfil, malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Itu selalu terlihat ketakutan, selalu terlihat murung, terlalu terlihat takut. Ditanya kenapa dia takut? Wahai Jibril, kenapa Israfil kok wajahnya murung terus gitu? Oh, wahai Muhammad, dulu dia periak, sering senyum. Tapi dia sekarang menjadi pemurung dan sering ketakutan semenjak Allah menciptakan neraka. Jadi seperti itu. Jadi takwa itu kita ketika beramal, kita berharap masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tinggalkan maksiat atas dasar ilmu. Tentu atas dasar ilmu nggak mungkin kita nggak tahu, nggak berilmu dulu, harus berilmu dulu. Atas dasar ilmu. Kemudian takut neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Takwa itu membentengi diri. Apa itu keimanan? Keimanan adalah keimanan itu adalah tasdiq, kepercayaan. Percaya dari dalam hati. Kalau takwa dia condong ke amalan-amalan zahir. Melihatkan hasilnya. Kalau iman dari hati. Tasdiq, kepercayaan. Dan definisinya kata para ulama. Tasdiq bil qaul al-iman. Tasdiqun bil qaul bil qalb. Qaulun bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah percaya dengan dari hati, kemudian disebutkan dengan lisan, kemudian diamalkan dari anggota tubuh, itu iman. Nah, jadi intinya iman dan takwa itu secara garis besar sama, tapi kalau kita teliti perbedaannya, takwa itu condong ke amalan-amalan zahir, hasil iman dari hati. Jadi iman itu hati dulu. Nah, yang keluar dari hati keimanan itu, maka itulah ketakwaan. Wallahu a'lam. Afwan Zat, anak Nah, di soal. Untuk ujian minggu depan, Ustaz, materinya apa aja?
Maksudnya gambaran soalnya lah. Sama apakah bila kita menghafal nazomnya, nazom Al-Munirah ini bisa dapat nilai tambahan kok di Star Ustaz? Itu aja dulu. Barakallah. Santai ya ikhwan, santai ya akhi. Baik, ikhwan. Kalau bertanya ujiannya gimana Ustadz? Ujiannya itu tidak lepas dari yang kita jelaskan. Yang tidak lepas dari yang kita jelaskan dari pelajaran-pelajaran kita. Itu saja yang ujiannya, yang soalnya. Tapi ketika ada teman-teman yang ingin menghafal nazamnya, itu Masya Allah sangat-sangat kita apresiasi. Dan insya Allah kita akan berikan nilai tambahan. Kalau seandainya nilainya kurang di ujian, kita berikan nilai tambahan jika dia memang menghafal nazamnya. Jazakallah khairan. Nah, Hasan. Terakhir Ustaz, masalah takwa itu kan kita takut neraka dan mengharap surga. Saya pernah lihat di pemikiran sufi itu bilangnya jangan sampai kita beramal karena takut neraka dan mengharapkan surga. Karena bila mana kita mengharapkan wajah Allah, pasti kita mendapatkan keduanya. Tapi bila mana kita mengharapkan dua itu, takut neraka, bahayanya syiriknya ke neraka bilangnya. Saya pernah dengar itu, Ustaz. Takut syirik karena takut neraka. Saya juga dengar. Ya. Itu pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Jadi bahayanya gimana? Bahaya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sia-sia dong hadis Rasulullah ketika katakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka, kata Nabi sering takutlah kalian dari neraka. Bahkan setiap sholat kita dibilang Allah inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tiap sholat ya ikhwan. Min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min syarril fitnatil masih ad-dajjal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka tiap sholat. Kemudian Rasulullah kata idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Kalau kalian lihat minta surga firdaus. Sia-sia dong Rasulullah katakan fulan fil jannah, fulan fil jannah. Sia-sia dong untuk apa gitu? Nauzubillah itu perkataan atau pemahaman yang menyeleneh, pemahaman yang keliru. Karena makanya seperti yang saya katakan tadi, saya nggak takut surga, saya nggak ingin surga, nggak takut. Nah, kenapa? Kenapa mereka nggak ingin surga, nggak takut mereka? Karena mereka tidak mengenal surga dan neraka, tidak paham surga dan neraka, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka untuk balasan mereka. Ya Allah, ngapain sih bawa surga dan neraka? Saya nggak butuh sih surga dan neraka ini gitu. Nauzubillah berarti dia tidak paham. Itu wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itu yang saya katakan. Mikail, Israfil, malaikat Israfil, malaikat yang paling besar. 3 malaikat besar. Jibril, Mikail, Israfil itu malaikat yang sangat besar sekali. Nah, Jibril ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Allah dia kecil, berubah jadi kecil karena takut. Nah, Israfil yang biasanya periang menjadi pemurung ketakutan semenjak Allah menciptakan neraka. Padahal neraka itu bukan untuk dia, tapi dia yang ketakutan. Yang dia maha besar sekali, yang dia memang sangat besar sekali, tapi dia ketakutan. Tapi bukan untuk dia, neraka untuk kita yang kecil, lemah, hina ini. Dikatakan surga adalah gambaran hasil karena Allah ridha kepada kita. Neraka adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak takut neraka, berarti dia nggak takut azab Allah dong. Dia nggak takut neraka, berarti dia nggak takut azab Allah. Untuk apa Nabi katakan takutlah azab Allah, takutlah. Seluruh Nabi kepada umatnya katakan, wahai kaumku takutlah azab Allah, takut. Saya nggak takut azab Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hidayah kepada kita semua. Nah. Amin Allahumma amin. Baik, ya kawan. Kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.